ini kita ngomong jujur ya, kalau di luar rutinitas kerja, itu saya memang kembali ke rumah. Biasanya saya menjadi kucing yang manis. Ya. Tadet atau tadet. Dokter viral. Ini yang bikin saya nangis ya. Ini jujur saya bikin nangis. Hati saya langsung apa ya? Sak sangar-sangare wong lanang, sak sangar-sangare bapak mesti langsung ciut nyanyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Please welcome Dr. Ari Sarjito. Aku padamu. Ini kalau teman-teman yang ngikuti YouTube, ngikuti sosmed, TikTok, saya yakin pernah masuk di TikToknya. Kalau yang penasaran dengan akun Cimot 500, betul ya? Nanti kalau salah saya malah, nanti mungkin jelasnya bisa ditulis di sini, nama akunnya Dr. Ari. Dokter yang viral dan akhir-akhir ini kayaknya menghiasi semua TV swasta dan TV di Indonesia lah. Istimewa, Dok. Terima kasih. Gimana kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Pakai Setelah sekian purnama, Dok, kita pengen ngobrol bareng. Dan kebetulan juga hari ini ada segmen baru. Kalau di SLG biasanya Podcast Corner, tapi Podcast Corner ini ada satu segmen lagi yang namanya Pantry Talk. Jadi kita ngobrol di dapur, tapi tidak ngobrol tentang dapurane wong. Ini yang kunci. Soalnya kalau kita ngobrol tentang dapurane wong, di konsep seperti ini kita kena ITE. Iya, betul. Jadi hindari gibah. Iya. Lebih baik kita ngopi di warung. Bukan ngopi air putih. Ya Allah. Dok, bercanda. Soalnya kalau ngopi, Dok, ini akan memunculkan penderitaan buat kita berdua, Dok. Lebih baik nggak usah aja dulu. Nanti habis ini kita ke warung. Okay. Apa kabar, Dokter Edi? Alhamdulillah baik, pangestunya. Gimana kabarnya Bapak juga? Alhamdulillah, hari ini gimana? Pasien aman? Pasien aman. Aman ya. Ramai seperti biasa. Maksudnya pasiennya ada satpamnya satu-satu jadi aman gitu ya? Ya ada. Entah itu satpam, entah itu sensor. Ya alhamdulillah rame. Ini tadi kunjungan 35 pasien. Wow. Pasien kontrol juga pasien baru yang untuk dipersiapkan buat minggu depan rencana operasi. Berarti pasien nggak harus begitu masuk langsung operasi? Enggak. Ada yang kita harus lengkapi dulu, ada yang harus kita confirm dulu sebelum kita menegakkan. Ibaratnya perang itu layaknya kita mengenal medan dulu, baru kita melakukan penyerangan. Untuk mengetahui medan dulu, kita biasanya sih modalnya kalau enggak laboratorium ataupun radiologis misalnya USG ataupun ronsen. Jadi itu teman-teman semua ya, artinya kalau teman-teman sakit perlu ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan dan ketemu dengan dokter spesialis bedah, tidak berarti secara otomatis teman-teman akan dibedah atau dioperasi. Iya. Gitu, Dok ya? Betul. Karena banyak kekhawatiran ketika masuk ketemu dokter bedah, ya operasi nih. Tapi ketika tahu dokter bedahnya Bapak Ari Sarjito, tiba-tiba masuk gitu. Jadi gini, mau menambahkan aja Pak ya. Silakan. Kadang ketakutannya orang itu, maksudnya kalau kita ngomong operasi ya, itu pasti ketakutannya entah itu pembiusan dan sebagainya. Pada dasarnya apa yang ini saya cuma mau mengklarifikasi atau menjelaskan ke pemirsa bahwa pada intinya apa yang mereka dengar
di luar itu belum tentu seperti yang mereka bayangkan dengan diolah di Oke, I pikirannya see, I sendiri, see. dan belum tentu juga tiap kasus itu akan sama juga dengan yang mereka hadapin. Hmm, Kadang kan yang mereka takutkan kan kejadian yang nggak enak-enak. Nah, betul. jadi pada intinya kita menuju persiapan operasi itu setelah melalui perencanaan yang matang, baru kita lakukan operasi atau Operasi. kita biasa nyebutnya eksekusi lah. Nah, Eksekusi. eksekusi atau maksudnya itu. Tapi semua dengan berjalannya dunia kedokteran, insya Allah semua dipastikan aman. Aman, oke. Gitu. Jadi kalau untuk masalah eh, pasien-pasien atau peserta atau yang pemirsa yang mau operasi jangan takut, apalagi kalau punya BPJS, manfaatkan daripada percuma gitu. Dan yang pasti di rumah sakit ini nggak ada pembeda, Ya, mau BPJS, mau non BPJS kita layani karena pelayanan prima. Komitmen kami, tepuk tangan. Oke. Wow, lumayan lah untuk sebuah introduction, cukup mengena kepada Satu semua poin. pihak. Satu poin. Satu poin. Oke, Dokter Ari Ya, bekerja di rumah sakit udah berapa tahun, Dok? sejak 2019 awal, berarti sekarang mungkin Berarti sejak berdirinya rumah sakit ini, Dok? iya, sejak Wajar berdiri. dong, saya nggak tahu. Saya masuknya kan, oh, saya kan anak baru di sini. Wih, anak lama. Ampun, salim. Halo, senior nih. Senior. Kalah senior. Canda ya, oke. Oke, Dokter Ari udah mulai 2019 di sini. Artinya Dokter Ari sudah banyak berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sini. Iya, Bagaimana Dokter Ari memandang rekan kerja yang ada di sini? Seberapa penting rekan kerja untuk Dokter Ari? oke. Ini saya balik lagi ya. Yang dikatakan rekan kerja itu apakah sejawat atau Semuanya. semuanya? Oke. Kalau saya memandang semuanya yang kerja di sini adalah semua memegang peranan penting karena pada intinya kita saling bertautan atau berkaitan ya. Jadi nggak ada yang aku rumongso dokter SP, aku sok-sokan atau aku merasa paling gini, enggak menurut saya, karena saya jadi seperti ini juga berkat yang support saya. Misalnya saya bilang di sini mitra saya. Saya bukan bilang para medis ataupun perawat karena itu mitra, karena semuanya apa yang kita kerjakan dalam satu atap RSUD SLG semuanya tujuannya demi kesembuhan pasien. Oke. Nah, kalau untuk tiap karakter atau tiap orang berbeda-beda, itu ya memang tiap orang berbeda. Tergantung kita bagaimana menyingkapinya. Tapi kalau saya sendiri punya prinsip, saya sebetulnya orangnya cuek, Pak. Cuek itu maksudnya gini, lu punya kehidupan ya sudah, pokoknya jangan nyenggol saya lah. Intinya dengan harapan itu ya nggak akan timbul konflik sih selama kita tahu batas-batasnya. Dan yang jelas tetap saling respect. Iya, semua walaupun kita SP, saya menghargai keilmuannya dia karena tiap orang kan berbeda-beda toh. Betul. Jadi apapun yang dikatakan teman sejawat saya SP1, SP2, SP ini itu, saya yakin mereka sudah berada di sini sudah melalui seleksi. Jadi apapun yang mereka terapi, apapun yang mereka pendapat mereka yang dikeluarkan atau apa, itu saya hargai karena sudah melalui seleksi tadi itu. Oke. Begitu juga di bagian saya, kalau saya berpendapat ini juga harapannya ya mohon dihargai juga gitu. Artinya di lingkup pekerjaan Dokter Ari ini kaitannya dengan interaksi ya. Banyak Iya. pihak yang saling berinteraksi. Iya, Dan ketika interaksinya itu menjadi semakin optimal, semakin maksimal, maka ketika outputnya kepada pasien ini juga semakin maksimal. ya pastinya. Pastinya. Ya. Pastinya, karena kalau kita berprinsip ya, semua memegang peranan penting, semua mempunyai tugas dan peran masing-masing, itu ya pasti kan outputnya yang dirasakan ke luar kan pastinya pasien yang bisa merasakan. Betul. Nah,
Tuh. Iya. Terus ketika nyinggung soal pasien, Iya. bagaimana Dokter Ari melihat seorang pasien itu seperti apa sih sudut pandang Dokter Ari tentang seorang pasien? Ini saya pribadi ya. Iya, Oke. Bukan sok klise ya atau bukan sok berpuitis ya. Kalau dari saya sih pasien tuh kalau saya mengibaratkan ibaratnya itu keluarga saya. oke. Ya, ibaratnya keluarga saya maksudnya gini. Jadi kalau kita tanpa pasien, tanpa kita ngomong, tanpa kita lakukan, kalau kita istilahnya menerapi pasien dengan hati, dari dasarnya sendiri sudah kita pakai hati, itu udah pasti apa yang keluar, apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita itu pasti akan menyuarakan hati kita. Oke, Kalau hati oke. kita merasa senang, maka otomatis output yang kita keluarkan itu senang. Dan itu pasti ditangkap oleh pasien. Entah sinyal dari mana. Tapi kalau kita sudah bawaannya dari rumah sudah sumpek dengan berbagai masalah background di belakangnya, itu secara otomatis maka apa yang kita keluarkan pun juga sama yang dirasakan mungkin kok gak enak ya dokter ini. Hmm, hmm. Jadi kalau dari saya ini aku bukan sok itu ya, sok puitis atau apa ya gini. Jadi gini Pak, saya usahakan selalu dalam tiap masuk rumah sakit itu hati saya selalu senang. Karena pasien berhak untuk mendapatkan itu. Karena saya merasa tanpa kita minta dungone pasien ini mandi. Betul. Nah, itu saya rasakan. Jadi dalam bentuk rezeki yang nggak saya duga itu misalnya contohnya ya walau alam ya kayak ini mungkin rame dari saya walaupun saya nggak mengharapkan tiba-tiba itu anak yang nggak sakit itu Nah, suatu rezeki. oke. Terus semuanya keluarga besar saya nggak ada yang sakit itu juga suatu rezeki loh tanpa kita minta sebetulnya. Karena kadang-kadang kita masih berorientasi ketika kita ngomong rezeki itu duit. Iya, Padahal sebenarnya kita punya keluarga yang iya, sehat, kita sehat, kita punya teman-teman yang bisa menjaga iya, kita, teman-teman yang mau mengingatkan ketika kita iya. salah, itu sebuah rezeki yang luar Luar biasa biasa, menurut saya. ya. Oke, keren Ja sekali ini, Dok. jadi pasien itu dia sebetulnya nggak pingin toh sakit toh. Iya, Nah, nggak ada yang pengen dong, iya, nggak ada yang pengen. nggak ada yang pengen. Jadi dia pasti akan manut toh, manut dengan apa yang kita kita inginkan toh. Nah, jadi kita hargailah pasien itu karena yang seperti yang pernah aku di another podcast ya, Hmm, pasien datang ke sini itu sudah memberikan satu keberanian dia untuk berani datang. betul. Kadang kan takut sehingga larinya ke alternatif, ngempet dan sebagainya. Yang kedua, waktu yang dia korbankan. Hmm, Yang ketiga, materi. Materi di sini bukan dalam artian uang yang dia keluarkan loh ya, tapi yang jaga kan harus makan juga. betul. Apalagi dia tumpuan keluarga yang nggak punya pekerjaan lain saat dia sakit kan, nah dia kan harus Hmm, memikirkan itu tuh. Jangan ditambahi dengan sikap kita yang ini jadi objek oke, 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 oke. tuh. Jadi memanusiakan manusia. Iya, Luar kemarin. biasa ternyata eh bahwa selama ini kadang-kadang di luar ya seringkali. Iya, Oh, pegawai kesehatan itu galak-galak. Enggak juga kenali manusianya dulu lah, kenali manusianya iya. dulu. Itu mungkin ya kayak fenomena yang terbentuk sudah lama mungkin ya. Iya, Mungkin aku nggak nyalakan yang dulu karena jumlah pasien dengan yang adanya melayani. iya, yang melayani Ah, dikit sehingga kesannya buru-buru gitu loh. Tapi itu tidak semuanya kayak iya, gitu. betul, betul. Semuanya Pastinya tetap enggak semuanya iya. sih. Ada kalanya juga pasien yang pinginnya itu gak kakek ngomong tapi yang penting manjur obatnya. Betul. Ada yang Senang juga diajak iya, ngobrol. kayak saya gini ya dasarannya memang seneng ngobrol kalau dari saya sendiri. Jadi intinya itu kita berinteraksi dengan pasien itu nggak selalu dalam artian badanianya yang sakit. Nah, ada kalanya psikis ataupun mentalnya yang harus kita
Jadi pulang itu dalam kondisi paripurna lah harapannya. Betul. Itu. Saya sebenarnya agak terbalik. Iya. Kalau dengan itu agak terbalik. Gimana? Tapi sebenarnya endingnya sih sama, outputnya Iya. sama. Kan kita sering ya, kalau sore gitu selepas jam kerja kita ngobrol di warung. Iya. Cangkruan lah. Cangkruan Iya. di warung. Jadi teman-teman ini, Dokter Ari sebenarnya kita sudah sering ngobrol, tapi forumnya tidak di sini. Iya. Forumnya di warung sebenarnya. Nah, ketika saya ngobrol di warung itu sebenarnya gini, Dok. Saya pengen melepas beban capek saya di kantor. Supaya ketika saya pulang, saya berada di rumah, saya sudah menjadi saya yang fresh. Iya. Seorang ayah, seorang suami yang fresh. Nggak lagi membawa beban kantor, masalah di kantor di rumah. Iya. Kasihan, yang di rumah tuh nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Setahu-tahu kita marah-marah. Oke. Saya pikir ini sebenarnya kita semua punya cara masing-masing ya. Iya, mengantisipasi. Mengantisipasi itu. Tapi yang jelas kalau di rumah sakit ini ya kami tetap akan memberikan yang terbaik untuk Tentunya. untuk pasien. Oke, tepuk tangan untuk Dokter Ari. Nah, ini kelunting yang kedua ternyata serius, pemirsa. Kelunting yang kedua ternyata serius. Oke, Dok. Karena pertanyaannya serius juga. Nah, kalau kita ngomong ke ranah pasien, kita nggak boleh main-main. Iya. Habis ini, Dok. Iya. Habis ini kita hancur-hancuran, Dok. Iya. Oke. Setuju. Tapi nanti kalau kita ngalir aja, kalau Dokter Iya. Ari ada yang mau ditanyakan ke saya, nggak apa. Kalau gini seandainya jenengan Pak, ini maaf ya saya kembali bertanya ya. Punya beban kantor apalagi jenengan di bidang manajemen ya. Dengan segala program-program atau apapun itu yang belum terselesaikan atau bahkan yang menghadapi kendala, terus istilahnya bagaimana jenengan membuang beban kantor untuk yang tadi jenengan bilang kembali ke rumah menjadi seseorang yang fresh lagi, seseorang ayah atau kepala keluarga, dan gimana? Ke warung, Dok. Dengan Itu tadi. ngopi. Ngopi. Itu aja, sesimpel itu. Berarti prinsip kopi apa yang jenengan? Ngopeni pikiran, Dok. Oh iya. Ngopeni pikiran. Jadi biar Setuju. biar pikirannya nggak liar. Iya. Diopeni dulu, nanti kalau sudah. Karena gini, sering kali juga saya ketika di sini ide-ide itu muncul ketika justru saya lagi ngopi. Iya. Kita rapat manajemen buntu, ya sudah, ngopi aja. Ngopi dulu. Jawabannya gitu. Ketika ngopi itulah ketemu, dan ketika ngopi itu saya bisa melepas penat saya untuk nanti pulang dalam kondisi Fresh lagi. Ya, dan juga ketika ngopi itu kan saya banyak mendengar masalah-masalah di rumah sakit dari sudut pandang teman-teman. Iya. Artinya dari sudut pandang yang mungkin kami Tidak bisa tidak melihat itu. Nah, justru perspektif saya jadi lebih luas ketika kita ngobrol. Ketika kita ngobrol di situ. Tapi ada satu pengalaman unik, Dok, di sini. Gimana? Saya masuk di sini kan November 2021. Iya. Sebelum masuk itu saya ingat, saya lupa, saya pernah nonton satu film gitu, kalau pindah itu karyawan yang pindah gitu bawa kardus gitu. Oh ya. iya. Bawa kardus terus barang-barangnya dimasukkan Iya. di sini. Itu saya lakukan, Dok, di sini, Dok. Jadi hari pertama saya ke sini, saya nggak bawa apa-apa. Iya. Saya cuma bawa kardus itu beserta barang-barang pribadi saya. Saya ingat waktu itu isinya topi, ballpoint, ya barang-barang receh. Saya bawa masuk gitu. Terus orang-orang di resepsionis pada ngeliat gitu. Siapa Tadi ini? belum kenal ya? Belum ada yang kenal. Memang ada beberapa teman-teman di sini yang saya sudah kenal. Iya. Terus saya masuk ke lantai 3. Iya. Saya masuk ke lantai 3. Di situ baru ketemu teman-teman yang kenal. Iya. Pak, nanti ruangannya di sini. Sumpah, Dok, di situ saya langsung, ya Allah, saya harus pakai topeng nih ternyata di rumah sakit. Serius. Kenapa? Saya harus pakai topeng. Karena dulu di tempat saya sebelumnya, saya terbiasa menjadi seorang individu yang ya kalau meledak aja. Idealis lah.
Ya, semacam Sebagian itu, orang ya. bilang gitu. Hmm, Kalau mau meledak aja. ya. Tapi begitu masuk di sini saya lihat sekian banyak karyawan itu. Nggak boleh dong saya menggunakan itu. Iya, Saya harus menyesuaikan di tempat kerja yang baru dong. betul. Dan saya merasa sejak di awal-awal itu sampai beberapa saat, saya merasa saya harus pakai topeng nih. Artinya topeng dalam sisi masa transisi, masa perubahan. Berarti topeng di sini melihat keadaan yang terjadi ya? Iya, sambil Semacam itu. saya noto hati. Oh iya. Sambil saya menata pikiran itu sampai saya benar-benar bisa tunin. Oke, tanpa harus topeng saya sudah bisa masuk di sini. Ini mungkin yang nggak banyak teman-teman yang tahu bahwa ketika masuk di sini saya sebenarnya kayak bertopeng. Tapi alhamdulillah itu nggak butuh waktu lama dan juga kerja sama teman-teman di sini istimewa. Dan juga pengalaman saya awal di sini ada salah satu teman saya yang bilang, ketika tahu saya pindah ke sini, sak kantor karo dokter Ari, dia bilang gitu. Dokternya yang mana gitu kan. Saya kan belum kenal. Iya. Belum banyak kenal. Dan itu pun juga belum meledak toh TikTok saya waktu itu. Saya memang nggak main TikTok toh. Sekarang 2. Tadet. Ya lanjut gimana terus ya? Gimana ceritanya kok kenal Itu saya? teman enggak tahu. Teman tuh kenal jenengan, Dok. Kenalan deh. Terus tak bilang, orangnya kayak apa? Wah, itu pentolan bonek sejati. Wah, ya, sudah seneng bola nih. Ya. Cuman saya sampai beberapa lama nggak bisa nyari yang namanya Dokter Ari di sini. Serius. Ya. Tapi suatu saat saya pernah ketemu di lift. Dan akhirnya saya tahu bahwa itu Anda, Dok. Gimana? Aku kan nggak pernah pakai itu tuh. Maaf nggak pernah. Ini kan untuk kepentingan. Betul. Saya juga jarang pakai itu. Oke, Ma. Saya ketemu Di lift sama saya. Saya mau masuk lift. Ya. Saya mau masuk lift. Ini kan jalan waktu itu. Ya. Mau sebelah lift ada ruang ke belakang Iya. kan. Pakai kaos bonek. Kaos Oh Persebaya. iya. Pakai belangkon. Ini orangnya ternyata. Baru di situ saya tahu, oh ini ya. Jadi mungkin dari sekian dokter spesialis atau dokter yang ada di sini, mungkin jenengan masuk 5 besar pertama orang yang saya tahu. Kalau dokter Tony kualat, saya nggak tahu karena kakak kelas saya SMA, kalau nggak tahu kan kualat. Kalau dokter Aya kan sudah tahu. Jadi di sini itu benar-benar saya harus menjadi sesuatu yang lain. Tapi tetap pada akhirnya menjadi sesuatu yang lain untuk memberikan yang terbaik bagi saya. Oke, Dok. Iya. Selain di rumah sakit nih, pasti kan jenengan punya aktivitas lain di rumah. Iya. Aktivitasnya apa, Dok? Kalau aktivitas ini di luar rutinitas kerja ya? Ya, di luar rutinitas kerja. Di luar rutinitas. Ini enggak banyak orang tahu nih, karena di medsosnya Dokter Ari pun enggak pernah diungkap ini. Kalau ini kita ngomong jujur ya, kalau di luar rutinitas kerja itu saya memang kembali ke rumah. Biasanya saya menjadi kucing yang manis. Ya. Sensor. Kucing yang manis, maksudnya enggak, kadang itu ya istri minta keluar nonton ataupun istilahnya saya harus memberikan waktu ke anak saya. Kadang anak saya itu mintanya ke ini nggak apa-apa ya sebut nama toko ya, ke stationery beli ini, kadang minta ke makanan ini. Jadi dalam satu hari itu setidaknya entah bisa keluar, entah hanya di rumah ya bercengkrama dengan anak. Karena gini, kita harus memberikan, ini menurut saya ya, betul. kita sesibuk apapun, percayalah bahwa bukan satu-satunya materi yang diinginkan oleh anak. Tapi kayak kita bercanda, ngobrol, walaupun anak saya mungkin kelas 3 SD ya, tapi dengan kehadiran ada gitu, dengan kita ngobrol atau apa itu, bahkan ngajak keluar itu bisa istilahnya apa ya, karakter mentalnya kita bangun lah.
Saya sependapat dok. Ini karena saya juga ngalami dok ya. Saya ngalami sendiri. Anak saya yang pertama waktu SMP. Ya. Jadi waktu SMP dia di kota sini, di kota Kediri SMP. Iya. Dari rumah itu sekitar 15 kilo. Iya. Saya tiap hari nganter, naik motor, pulang, Iya. pulang naik motor. Kadang-kadang di jalan ya berantem, kadang-kadang Iya. di jalan semacam-macam ya, Iya. macam-macam. Kadang-kadang ya anak ngantuk, Iya. kadang-kadang ketemu hujan, ketika kita neduh dulu gitu. Ketika sekarang anak saya udah kuliah, udah tua saya dok. Kangen momen itu toh. Bener dok. Nah, Itu tiba-tiba menjadi momen yang indah menurut kita. dan Enggak. sayangnya nggak bisa dipulang. Iya. Jadi semaksimal mungkin momen-momen bersama keluarga itu dinikmati. Iya. Dinikmati karena itu akan menjadi satu hal yang benar-benar kita nggak bisa ulangi. Iya. Nggak, tapi kita juga kangen, tapi kita nggak bisa ngulangi Ngulangi lagi. Karena anak semakin gede, punya aktivitas sendiri. Demikian juga anak saya yang kecil gitu. Ngantar SSB, ngantar. Sekarang kangen. Iya. Saya pernah itu, Pak. Ini kisah inspiratif ya. Saya ngalami sendiri. Sumpah demi Allah saya ngalami sendiri. Saat itu saya masih belum kerja di RSUD SLG. Saya kerja di Kertosono. 2 dokter kakak kelas saya yang di Jombang itu haji, naik haji. Otomatis saya memegang 6 rumah sakit swasta di Jombang. 6 dok? 6 rumah sakit di Jombang. 2 saya, 2-nya yang kakak kelas saya satunya, 2-nya juga kakak kelas saya satunya. Selama 1 bulan. Jadi saya berangkat pagi jam 5, anak saya masih tertidur, pulang itu pasti di atas jam 8 malam. Itu rutinitas. Pernah saya dapat waktu free itu cuma minggu, nggak ada tindakan op atau alias operasi. Pas sudah selesai, ini yang bikin saya nangis ya. Ini jujur saya bikin nangis. Hati saya langsung sak sangar-sangare wong lanang, sak sangar-sangare bapak mesti langsung ciutnya intinya. Waktu itu sudah selesai, saya pingin meluk anak saya. Jawaban anak saya cuma satu. Aku nggak mau sama ayah. Ayah pergi sana cari uang aja. Mak dek. Serius itu. Saya sampai sekarang ya antara pingin nangis atau apa. Jadi tidak semuanya uang itu Uang bukan segalanya. Iya. Uang bukan segalanya. Nah itu saya baru dari seorang anak saya. Aku nggak mau sama ayah. Ayah pergi sana. Ayah cari uang aja. Itu beneran sih dok, sesangar-sangar apapun seorang bapak Ya. kayaknya sama kayak apa ya, kayak ikan teri ketemu ikan hiu gitu ya, anaknya jadi ikan hiu. Iya. Mati deh itu. Kayaknya itu. Ayo minum. Panas hawanya. Nah, tiba-tiba jadi haus ya panas. Dok, Dokter Ari kan viral nih sekarang. Iya. Semua stasiun. Alhamdulillah ya. Viral dari sesuatu yang ya mungkin iseng ya kayaknya. Iya. Iseng, alhamdulillah diterima. Gimana rasanya dok? Udah jadi dokter viral sekarang. Nggak ada perbedaan sih dari saya. Itu kan kita viral kan istilahnya ya dari masyarakat toh. Tapi jangan viral itu yang membuat kita berubah. Justru konsistensi kita itu yang dipertanyakan sebetulnya. Apakah karena viral akan ini? Terus kita berubah. Iya. Ya enggak mengurangi apapun ya. Viral itu kan bagian dari efek aja. Tanpa merubah kita yang sesungguhnya toh. Nah, pernah nggak dok? Ya. Misalnya nih lagi quality time sama keluarga nih. Ya. Tiba-tiba ada yang minta tanda tangan, tiba-tiba ada yang minta foto bareng gitu. Pernah tapi bukan minta tanda tangan, nyapa. Lebih gitu. karena nyapa. Kalau minta tanda tangan itu enggak, minta foto ya enggak. Cuma ini kejadian saya sama ini akhirnya
ini mohon maaf ya, ini akhirnya istri saya kalau saya pergi gitu lebih menyarankan saya pakai masker atau topi Oke, karena nggak oke. kepengen terganggu. Soalnya Nah, pernah suatu ketika itu saya pergi keluar gitu, ya disapai dokter yang viral itu, terus hmm, ya ngobrol aja. Ya intinya ya kita saling tegur sapa gitu. Cuma ya itu tadi apa namanya, kadang kala kan kita ada tujuan misalnya nonton atau apa. betul, betul. Nah, Quality itu time dengan iya keluarga kan. quality time dengan keluarga. Jadi bukan serta kita oh sombong enggak, takutnya nanti kan istilahnya kita masuk biskupnya ketinggalan atau apa Oke. gitu. Itu Hmm. manggilnya Pak manggil. dokter. Oh, bukan dokter Cimot ya? Ya, dokter Cimot gitu. Ah, Ya, dokter Cimot atau biasanya Pak dokter atau biasanya Pak dokter viral. Dan ini tadi di poli, ya itu mungkin konsekuensi ya, konsekuensi dari hmm. efek yang timbul itu. Ini tadi di poli, intinya tadi sudah minta foto 2 orang, minta foto. Setelah saya melayani, dia minta foto. Jadi intinya ya kenapa sih kalau hanya foto kalau Nggak ada itu masalah, iya, nggak itu ada masalah menyenangkan juga. ya nggak masalah gitu loh. Tapi eh teman-teman saya pernah sih ngobrol sama dokter Ari. Waktu itu kita di depan CSSD tuh. Iya, Kita kebetulan jenengan nggak pakai masker kayaknya. Cuman mungkin pakai ya. cap aja. Iya. Pakai cap. Ada dua orang, kita ngobrol nih depan-depan. Ada 2 orang jalan. Awal-awal mulai dia kan saya ngelirik gitu. Mulai deket itu dia nggak biasa cuek-cuek. 2 orang jalan. Iya. Begitu sudah lewat nih. Dokter viral. Itu bisiin temennya. Terus temennya noleh. Tadi pas lewat ngapain nggak nyapa gitu kan? Iya. Terus pas udah jauh baru Iya. ngomong dokter viral, dokter viral. Malah yang lebih lucu lagi ya Pak ya, ya ini tuh kan tergantung semua orang ya. Iya. Intinya kan dari saya ya tetap saya seperti ini ya. Hmm. Ini istilahnya kalau saya jalan gitu ya, kita ngomong di RSUD SLG ya, lingkup RSUD SLG itu, ini menurut saya sih, Ya. aku kok kayak diawasi kayak copet tadi, saya melakukan gitu, kayak mau ngambil, tapi itu ya lucu aja gitu. Kayak saya lewat gini gitu, lainnya gini. Nah, kayak seakan-akan saya mau ngambil apa, barang apa gitu. Gitu. Ya itu tanggap semacam hiburan aja. Cuma ada kalanya juga yang kita harus ke susu, ini juga bagian dari konsekuensi ya. Jadi kita saling nyapa, "Oh iya Bu, sehat selalu, hati-hati," gitu. Tapi saya anggap itu semua yang saya lakukan amal lah, Betul. ibadah lah. Karena menyenangkan orang lain itu Iya, juga amal deh kan. iya. Nggak tahu masalah itu, tapi yang jelas hatinya seneng kan kita juga turut seneng toh. Itu aja. Terus saya sendiri juga banyak yang nanya sih. Ketika videonya Dokter Ari banyak muncul di media sosial, banyak nanya. Ini dokter di rumah sakitmu? Ya tak bilang iya gitu. Kalau mau ketemu ya silahkan periksa ke sini. Saya mau bilangnya kayak apa tuh? Kan nggak ada istilah. Artinya mulai dari teman-teman di luar kota itu sebenarnya juga banyak yang lihat, dan rata-rata, dan bukan rata-rata, semuanya alhamdulillah responnya positif. Iya. Ada bahkan yang sempat bilang gini, kalau modelnya dokternya kayak gini nggak usah apotek, Iya. pasiennya udah sembuh sendiri. Ada yang bilang seperti itu dok. Iya, Ada yang bilang banyak. seperti itu. Iya. Jadi ya artinya tapi dengan model seperti itu keluarga nggak keberatan dok ya? Nggak Ada keberatan. yang apa? Nggak keberatan. Nggak keberatan. Mungkin malah itu dengan dari semuanya yang di komentar yang istilahnya kalau kayak gini nggak perlu obat, kalau kayak gini pasien tambah sembuh, kita mengkerucut pada apa sih? Satu toh, sugesti toh. Betul. Nah, kalau pasien itu sudah menaruh kepercayaan sugesti kan ibaratnya sama dengan kita seandainya, maaf kalau saya jalur alternatif. Yang saya jual kan sugesti. Tapi tanpa dasar ilmiahnya. Iya. Yang sulit dijelaskan. Lah kalau kita sebagai seorang medis pasien sudah tersugesti, itu pasti
kita kasih istilahnya vitamin, itu ya pasti sembuh loh. Istilahnya placebo, Dok. Iya, placebo atau Kasih yang placebo. nggak ngefek Nah, apa-apa. buat teman-teman yang belum tahu placebo itu apa, saya jadi takut jelasin placebo, Dok. Saya Nggak, perawat aja murtad, Dok. Gini aja cara kamu. Bagi yang nggak tahu tentang itu placebo, keterangan ada di bawah ini ya. Tanya di Google ya. Tanya di Google ya. Ada sumbernya ya. Ada sumbernya. Tugas bagi yang ini. Nanti teman-teman editor ini ya. Gak apa-apa ngerepotin editor. Iya. Anda dibayar untuk kami repotin. Nah, Oke. Terus Dokter Ari dulu ya, kuliahnya di mana, Dok? kuliahnya di Brawijaya Malang S1-nya? juga sama. Padahal SMA-nya di Surabaya, Dok. Iya, Aman, Dok. ampun kayak ini. Ya aman. Percaya Ya. kalau itu aman. Mm. Dok, mulai SD, SMP, SMA, Iya. kuliah. Momen apa, Dok, yang nggak bisa dilupain? Momen apa yang nggak bisa dilupain itu? Jangan ngomong waktu patah hati, Dok. Ya enggak. Ini kita ngomong itu ya Pak ya, maksudnya yang kenangan Paling yang- berkesan lah, paling berkesan selama sekolah. Selama sekolah ya. Hmm. Selama sekolah yang paling berkesan itu sebelum sekolah. Pertama kalinya nama saya masuk di koran WMPTN. Saya clipping itu. Saya potong nama saya Stabilo, saya masukkan. Itu pertama kalinya nama saya masuk di koran Jawa Pos. Itu kan berkesan buat saya. Tapi bener, saya aja nggak bisa loh nama itu masuk. Iya toh? Serius, Nah. nama saya nggak bisa masuk, Dok. Itu nama pertama saya nggak bisa kalinya nama masuk. saya masuk di koran Jawa Pos. Itu Hmm. saya Stabilo sama almarhum ayah saya dipotong, diklip Wow. itu. Kalau SD, SMP, SMA? Ya, tidak ada berkesan, nakal ya Pak, jujur. Tapi mungkin guru ngelihatnya gini loh. Arek ini nakal mungkin ya, bukan saya sok GR ya. Ah. Arek ini nakal tapi sombot kan loh. Oh gitu. Nah, Jadi nggak ada yang istilahnya saya mendapatkan hukuman sing aneh-aneh, ndak gitu loh. Kalau dari saya SD sampai SMP ya SMA lempeng-lempeng aja. Maksudnya penuh dengan keceriaan anak betul. muda atau usia sekolah yang seneng-senengnya gitu. Kalau saya ada, Dok. Apa? SD paling ya? berkesan- ya, Saya ngomong SD dulu. Ya. Saya SD nggak di sini, Dok. Saya Di? di satu kecamatan perbatasan antara Bojonegoro dengan Tuban, Dok. Jenengan aslinya mana sebetulnya? Jujur. Saya kelahiran Tuban, Dok. Oh, Tuban. Ya, Kelahiran oke. Tuban. Mm. Dok. Mm. Itu kecamatan, nama kecamatannya Parengan, Dok. Oh, Parengan. Itu waktu itu masih terkenal sebagai kecamatan penghasil kayu jati. Nah, Ya. jarak sekolah saya Dengan saya rumah? dengan rumah Hmm. itu waktu saya kelas 4 itu lumayan jauh, Dok. Berapa kilo? 4-5 kiloan. Jalan kaki, sepeda. Jalan kaki. Hmm. Kadang-kadang naik sepeda. Iya. Nah, di tengah jalan itu ada satu, kalau dulu namanya apa ya? Sinder. Oh, polisi hutan, bukan? Kalau Ya. orang sana bilangnya mantri alas. Oh, Mantri alas. Ya. Nah, di depan rumahnya itu saya ingat banget ada pohon mangga gadung. Iya. Nah, zaman saya sekitar tahun 80-an lah ya. Hmm. Oh, ada mangga gadung itu kan istimewa kan. Iya. Cuman kan kita nggak berani minta, Dok. Iya. Ya kan nggak berani. Iya. Gantung, mangganya kayak manggil Iya. ngece. Ambil aku gitu. Kamu pulang sekolah, panas-panas, ini mangga manis. Iya. Nggak berani ngambil ya. Nah. Rasanya kurang ajar nih, mau ambil batu, nanti kalau kelempar kencengan dikit kena rumahnya, itu kan kayak Iya. sepatu, Dok, tak ambil. Iya. Lempar, jrak. Nyangkut di genteng. Nggak digenteng, Dok, di pohon. Oh. Sepatunya nggak turun. Ini Lalu? masalah nambah nih. Hah? Mangga nggak Iya. dapat, sepatu tinggal satu. Nah. Nyampe rumah habis saya Iya. pasti kan. Iya. Sepatu satunya, Dok, tak lempar. Iya. Moga- Buat mancing lah istilahnya. Ah. Syukur-syukur jatuh semuanya. Semuanya Iya. jatuh, tak Hmm. lempar.
Brak. Nah, Kompak, Dok. Nggak turun. semuanya. Semuanya. Akhirnya Lalu pulang nyeker. nyeker, Dok. Lalu Sampai rumah habis. Hmm, Habis saya sampai rumah. Dimarahi. tapi nggak ketahuan ya sama yang pemilik mangga itu. Untungnya sepatunya nggak ada ID card-nya, Dok. Enggak, maksudnya dari Waktu ngelempar itu? Ya. Nggak ketahuan, nggak ketahuan. Berarti setengah masalah kalau yang pemilik mangganya itu tahu juga. Dengan Masalahnya di rumah. satu masalah semuanya gabung. Iya, lengkap kan. Terus Bercanda. waktu SMP itu masalah terbesar saya apa ya? Nah, masih di rumah yang dulu saya tempati waktu ngelempar mangga itu. Masih di Tuban ya? Ceritanya? Masih. Nah, tapi saya sekolahnya di Bojonegoro, Dok. Oh, sudah Bojonegoro. Di Bojonegoro. Itu SMP. SMP itu sudah ngekos atau tetap balik rumah? balik rumah. Oh, balik rumah. Lebih jauh lagi. Lebih kan? jauh lagi, dan kalau saya pengen ngambil jalan terdekat, Ya. itu saya harus naik perahu untuk nyebrang Nambang, nyebrang Bengawan Solo, Dok. Ya. Yang lebarnya waktu itu ya masih Ya, lumayan. lebar. Saya naik sepeda, Dok. Hah? Musim hujan. Yes. Sepeda mau naik ke perahu, sumpah grogi, Dok. Karena saya nggak bisa renang. Oh iya. Saking groginya. Iya. Begitu perahunya sudah selesai, Iya. saya nggak ke sekolah, Dok. Kemana? Nongkrong di pasar. Ngapain? Karena lepas dari tambangan Iya. itu pasar. Oh, Saya nongkrong di pasar. Iya. Sudah nggak mood sekolah. Karena perahu tadi atau karena suasana Karena pasar? ketakutan itu. Oh. Nggak tahu, itu Kenapa? mungkin masalah. Saya kalau takut. Sampai yang- sekarang juga takut air atau takut sungai? Enggak. Sekarang sih aman. Cuman beberapa tahun yang lalu ada sih pengalaman yang agak nggak enak kalau kita ngomong sungai gitu. Saya waktu itu ke Gili Ketapang, Gili Ketapang berarti Probolinggo. Probolinggo ya. Nah. Kan di bulan-bulan tertentu di sana itu digunakan untuk tempat hiu tutul. Apa ya? Aku nggak dengar informasinya. Nggak tahu. Ya terus. Jadi kayak sejenis itu masuk hiu apa paus ya? Yang tutul itu. Hiu. Paus tutul mungkin. Paus tutul yang Ya. dia makanya plankton Iya, ikan plankton, kecil-kecil iya, gitu paus kan? tutul, iya. Nah, paus tutul. Tapi modelnya kayak hiu. Modelnya kayak Iya. hiu. Kita ke sana, Dok. Iya. Rame-rame sama teman-teman. Di tengah-tengah jalan, duduk, naik perahu yang mesinnya tiga tempat itu. Duduk di tengah. Tiba-tiba hiu tutul di sebelah, Dok. Iya. Dari bawah kan hijau nih, hijau. Iya. Ini perahunya nih. Saya lihat, Hai. gitu kan. Ini apa ya? Ada bercak-bercak Iya, naik nih. ah. Hiu, Dok. Di sebelah perahu, Dok. Iya. Itu kalau disenggol wassalam itu, Dok, semua. Oh iya, jatuh ya. Senggol wassalam itu. Itu benar-benar Nah, wah, itu ngeri itu. Saya iya. karena nggak terlalu jago berenang sih. Kalau kuliah Kalau itu. pengalaman terbaik dapat istri kayaknya. Oh iya. Dapat istri. Aku nggak bilang gitu. Ini Saya. ngomong-ngomong masalah perahu ya. Hmm. Ini ada pengalaman saya waktu di Papua. Nah, Jadi di Papua itu kalau saya pernah naik boat malam-malam, itu adatnya budaya sana itu nggak boleh nyenter laut karena ada hantu laut atau namanya suanggi laut. Jadi kayak kita disesatkan gitu loh. Kayak ada mercusuar, ada lampunya. betul. Kita mengarah ke situ sebetulnya kita diarahkan ke tempat yang lain gitu ya. ya ke laut lepas. Wih. Nah, ke laut lepas atau suara-suara minta tolong. Lah, itu jadi tapi mungkin untungnya para drivernya ataupun apa namanya supirnya yang itu sudah paham. Jadi dia patokannya itu yang depan cuma melihat takutnya ada kayu yang nanti ditabrak. Terus ini yang pengalaman kedua, saat itu laut nggak kondisi bagus, saya masih ingat. Ternyata dengan ombak yang gitu, ini yang saya tahu ya. Jadi kalau kepingin kita nyebrang sini ke arah sana, nggak selalu harus menantang kiri. Jadi iya Miring. iya. Ya, miring. Dia lebih ke arah yang jauh sampai ujungnya pulau. Lalu dia menyusuri pantai. Itu yang saya tahu sih. Itu pengalaman tentang
Kalau kita ngomong laut loh ya. Berarti di Papua itu yang ceritanya Dokter Ari sampai sekarang nggak suka makan kepiting ya? Iya itu semuanya Kepiting ya, guys, Dokter Ari nggak suka guys. kepiting durian semuanya berawal dari Papua, Pak. Jadi dulu itu saya nggak ada masalah kepiting. Saya pernah sama nenek saya didulang atau disuapin rajungan kepiting gitu. Sudah biasa nggak ada masalah. Terus durian saya dulu suka. Sejak berawal di Papua itu pernah makan 1 karung durian orang Pat. Baru saya mabuk durian. Terus akhirnya mungkin trigger atau kliknya batas mual sudah tersentuh, akhirnya aktif. Jadi setiap kali bau durian saya muntah. Sama yang terakhir itu ya kepiting itu. Kalau di Papua Pak, kepiting yang besarnya setelapak kaki kalau kita ngambil itu 4 itu hanya 50.000. Tahun 2005 mungkin. Nah, itu karena mereka cari sendiri. Nah, itu saya makan. Suatu ketika ya mungkin ambang alerginya tersentuh ya. Jadi buat saya nelen kok nggak bisa. Lah nanti kalau saya teruskan, alaman nggak bisa napas saya. Wong buat nelen aja nggak bisa, apalagi napas. Itu yang saya takutkan. Sejak saat itu saya tiap kali makan kepiting ya, itu kesan saya kayak nggak bisa nelan. Jadi gitu, kayak nyempit gitu iya, ya? Kayak nyempit gitu ya? Nah itu. Mungkin ya itu tadi loh, mungkin ya trigger alergi saya sudah tersentuh sehingga langsung aktif. Mungkin. Untuk teman-teman editor nih ya, teman-teman editor. Nanti kalau Pak Andri ada acara pulang ke Papua, kita ikut. Nah, Ya, kita puasin makan kepiting sama durian. Pak Andri kan istrinya masih di sana kan? Iya. Masih di sana, Pak Andri masih di sana. tapi tergantung ya. Kepitingnya murah, Iya. biayanya mahal. Kayaknya mah karena di sana justru malah sayur-sayuran yang mahal. Sayuran yang mahal ya? Iya, kalau untuk segala jenis ikan itu saya jamin pasti murah. Saya pernah mancing ini kita ngomong di luar itu ya, di luar waktu pengalaman saya. Saya pernah mancing hanya 2 jam dapat 5 kilo atau 1 ember. Ya, ember. Cat itu ya? Kaleng cat yang 25 liter itu loh. Betul. Nah, itu cuma alat pancing dikasih kayak sutra gitu. Ya. Terus di dermaga kita taruh petromak. Kita cuma naik turun kan. Biar dia kayak hewan laut gitu ya. Dapat ikan ekor kuning itu dalam 2 jam 5 kilo. Wow, ternyata Dokter Ari ini juga punya bakat menjadi seorang petualang ya, karena nggak main-main, mainnya ke Papua. Gila. Tapi kalau naik muta saya cuma di dermaga aja. Kalau istilahnya pakai perahu-perahu ya tetap saja tidur dari goyangan. Iya. Oke. Tapi Papua saya akuin, Pak. Sempatin ke Papua karena semuanya menurut saya semua pantainya itu indah dan alami. Dan bagi yang hobi mancing ya atau istilahnya Di daerah mana, Dok? Sorry, saya potong. Daerah mana dulu, Dok? Waropen. Jadi Papua itu ada Pantainya pantai mana yang Dokter Ari kunjungi waktu itu? loh, bukan pantai mana karena semuanya indah dan belum dikelola secara Waktu itu ya? iya, Waktu jadi itu. mau kita ke pantai manapun ya sepanjang pesisir itu pantai. Mau kita mandek kemana pun pantai. Jadi jarak antara pantai dengan jalan sekitar 50 meter dan itu kayak menyusuri gitu. Mau ke ibu kota kabupaten loh ya. Iya. Nah, jadi kita mau berhenti dimanapun ya itu pantai. Cuma di sana itu ya mohon maaf ya. Ikan-ikan mohon maaf waktu itu ikan-ikan laut di Papua itu kayaknya lebih bodoh deh. Gampang pancingannya. Bentar. Dok. Ini ada kualifikasi baru, ikannya ikan bodoh ya? Iya, jadi kalau misalnya di sini kan dengan segala teknik yang kita punyai, kemampuan yang kita punyai, baru di sana itu makanya orang Papua kalau sudah penuh ini boxnya, kalau sudah penuh waktu yang saya tahu ya,
dia nggak akan nyimpen buat banyak-banyak karena nggak ada pendingin karena listrik juga jarang. Waktu itu Ya, ya. Ada waktu jadi saat apa itu yang ya. dia dapat saat itu, mamanya berangkat jam berapa, udah penuh ya balik sudah untuk dijual. Tapi saya tertarik dengan statement ikannya ikan bodoh gitu. Ya mungkin ini Mungkin karena gini. gampang didapatnya loh ya. Lebih tepatnya karena gini. Dia tidak menganggap manusia itu sebagai seorang predator. Iya mungkin. Ya kan? Ataupun apapun umpannya menganggap itu suatu makanan berkah. Tapi memang harus kita akui bumi Papua sebenarnya istimewa. Iya. Istimewa sekali. Mungkin itu potongan dari surga yang terjatuh itu mungkin Papua. Luar biasa teman-teman. Tepuk tangan. Kita durasi udah berapa nih? Durasi berapa nih? 50 menit. Oke. Dok, ini 50 menit kita belum masuk antasida, Dok. Iya. Oke, kita masuk ke segmen antasida. Jadi ini kita punya segmen, Apa itu? ada satu segmen di mana netizen kita beri kesempatan untuk berinteraksi dengan Dr. Ari, dengan narasumber. Oke, nah ini dari Ed Kresna WR. Iya. Hal yang mendasari bikin video joget-joget apa, Dok? Hal yang mendasari bikin video joget-joget apa? Ya pada dasarnya semua orang kan suka joget. Betul. Ya, suka joget ya seperti yang pernah tak jelaskan, kadang pasien tuh dengerin sambil joget-joget, kenapa nggak sekalian? Saya juga seneng koploan, kenapa nggak sekalian? Istilahnya nggak ada sekat lah, paham ya? Antara dokter dan pasien gitu loh. Nah, intinya kan prinsip kerjasama tuh, kerjasama saling menguatkan untuk menuju kesembuhan. Ya itu aja prinsipnya. Dan saya bikin joget-joget tuh. Koploan ya, Dok? Iya, koplo is the best. Koplo is the best. Saya suka itu. Cuman tak challenge, Dok. Iya. Kapan joget pakai lagunya SID, Dok? Boleh. Pokoknya ada kendangannya loh ya. Tapi lirik boleh, tapi tetap backgroundnya ya koploan. Kudu ada Pawang di channel koploan. Oke, pertanyaan kedua next. Dari Ed Wahyu Saputro 29. Dokter, gimana cara memotivasi pasien sebelum dan sesudah operasi? Oke, simple ini pertanyaan untuk Mas Wahyu Saputra ya. Iya. Dokter, gimana cara memotivasi pasien sebelum dan sesudah operasi? Tanamkan trust dulu. Rasa percaya pasien. Oke. Udah kalau pasien percaya percaya sama dokternya atau percaya sama kita, apapun kata yang kita keluarkan, apapun yang kita sampaikan, ya pasti manut. Pernah nggak dokter dibohongi pasien? Oh, kalau dibohongin pasien pernah. Atau pasien nggak jujur, bukan bohong. Pasien nggak jujur, ada yang ditutupi kan mungkin. Itu semua sih, tapi saya anggap kan pasien bohong pada suatu hal kan pasti terbuka oleh suatu hal yang lainnya toh. Nah, intinya bukan saya ngomong gini ya, intinya ini yang saya tahu ya, orang Indonesia itu diskon lorone dewe. Ingat ya, ini biasanya tahu maksud saya. Jadi gini, tanpa kita ngomong misalnya ya, Bu, Pak, ini kalau kita ngomong masalah panas saja lah taruhlah. Ya, ini panasnya sudah mulai berapa lama? Aslinya seminggu, tapi didiskon dewe 3 hari dok. Ya apa enggak? Ya tak? Nah, karena pada dasarnya antara 3 sampai 7 itu kan sudah penegaan yang berbeda toh. Beda. Makanya kita gali lagi. Kalau di bidang saya biasanya tumor payudara yang sudah klinisnya penampakannya memang ganas. Ya toh. Itu diskonnya di mana dok? Kalau apa kanker payudara gitu diskon sakitnya di mana dok? Diskon waktu munculnya dikatakan 3 bulan, tapi aslinya kalau kita kan sudah pengalaman toh, istilahnya kalau untuk karakter benjolan atau tumor kayak gini itu nggak mungkin dalam 3 bulan. Jadi mereka mendiskon baru 3 bulan muncul kayak gini, kayak berharap aku ojo disalah nolak. Nah,
Ini tiba-tiba begini. Nah, tapi kita wajar. Tiba-tiba Oh begitu. iya, gitu loh. Ini udah berapa lama, Bu? 3 bulan loh, Dok, wis koyo ngene. Nah, padahal tapi aslinya yang- lebih dari 6 bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Berarti sebenarnya orang Indonesia itu punya jiwa bakat, jiwa DNA, jiwa bisnis ya. Oh, enggak. Diskon bos. Diskon tapi Bahkan merugikan. sakit pun di diskon. Bos. Iya, tapi itu menurut saya merugikan diri sendiri. Jadi gini loh. Karena ngesakno dewe tapi merugikan dia sendiri. Kalau saya setuju kalau orang Indonesia jiwanya nggak tegoan yo. Ah, Nah, setuju itu saya ya. setuju. Kalau nggak Saya tegoan setuju itu. ya. Termasuk nggak tegoan terhadap dirinya sendiri gitu. Maksudnya di sini nggak tegoan sama dirinya, untuk kooperasi pun dia juga kadang takut. Kadang yang akhirnya ini kita ngomong di luar itu ya, di luar itu. Jadi kadang mereka akhirnya untuk yang tumor payudara sudah hancur lebur oleh alternatif baru datang. Sudah kondisi hancur. Iya, maksudnya yang sudah kondisi yang awalnya dulu saat masih kecil there is a hope, ada harapan. Betul. Tapi dengan perjalanan waktu 2 tahun dengan habis biaya gini di alternatif sehingga kita kena yang mungkin paliatif. Nah, itu. Paliatif tahu? Nah, cari di sini lagi tugas editor. Paliatif. Nah, itu termasuk tadi tugasnya teman-teman editor ngedit juga placebo, paliatif, terus tadi waktu Pak Ali bilang pakai bahasa Jawa, silakan diedit. Iya. Silakan dibikin translate-nya Nah, dibagi. setidaknya kan kita ngasih kata-kata medis toh, Hmm, supaya tahu. betul. Iya. Dan ini juga sebenarnya pelajaran buat teman-teman semua. Artinya gini, bolehlah kita ngejar diskonan, tapi diskonan ketika kita belanja, jangan Iya. masalah diskonan ketika masalah kesehatan. Setuju. Ya, jadi diskon silakan dicari di tempat-tempat jual baju, jual Iya. apapun. Tapi jangan cari diskon kalau itu masalah kesehatan, apalagi mendiskon kondisi Kesehatan kesehatan kita sendiri. Betul, jangan. Oke, next pertanyaannya. Wih, mantep nih dok. Sama style Dokter Ari yang Trivatus Solihah 0508 suka sama style Dokter Ari yang unik, apalagi pakai jersey bonek plus blangkon. sekarang pakai kalau pakai jersey bonek enggak ya. Maksudnya saya memisahkan antara kalau belangkon ya. Sekarang Ya. sudah saya berpikir sendiri gini loh. Pasien berhak mendapatkan kelayakan lah. Betul. Kalau untuk masalah bonek kan itu hobi saya tuh. Ya, hobinya bola kan. Iya, hobinya bola. Hobi saya, maksudnya nggak sewajarnya saya tunjukkan kesukaan saya. Jadi mungkin ya saya memang suka pakai jersey, tapi sekarang sudah ndak sesering dulu atau bahkan sekarang enggak saat ke rumah sakit. Pada saat tertentu saja lah. Misalnya hanya sekedar Neribun atau ya, waktu santai. neribun santai. Oke. Gitu. Ya, Dok, ya, kabarnya pernah nonton Neribun sama Pak Dir, Dok. iya pernah. Pernah. Tapi kan itu kita profesional. loh. Profesional. Ah, kita berada di tribun kan kita menjadi sosok diri kita masing-masing. Nggak ada kaitannya dengan rumah Iya. sakit. Dan pilihan boleh berbeda. Ya. Gimana rasanya bisa sebelah direktur, Dok? Saya memandangnya dia supporter. Oke, betul. Setuju Iya, kayak gitu. Saya memandang supporter, saya juga supporter ya kan. Ah. Jadi saya kesal tim saya kalah. Nah, jadi ya saya luapkan kan apa yang saya ingin luapkan karena tim saya kalah. Terlepas di sebelah ada siapa, di sebelah apa, itu kan supporter. Betul. Gitu. Setelah Setelah janti atau jantik. plong, Plong, Dok ya? plong. Nah, Atau ada masalah baru? Nggak ada. Saya kira itu. Kalau di sana nggak ada hubungannya dengan Iya. kantor, nggak ada hubungannya dengan supporter profesional. Betul profesional ya. Saya kira ya Pak Dir juga memahami kok. Paham. Ada luapan emosi. Pastilah karena Pak Dir juga supporter, Iya. supporter suka bola, paham. Iya. Oke, next question. Putri Milia ya. Enggak ada fotonya, Dok. Oh fotonya.
Oh iya. Oh. Halo ya. Halo. Telepon Da- enggak kau. Aku udah ketemu ya. Putri Oh ya. Milia ya. Milia atau MLLIA Melia. Iya. Nah, aku udah ketemu, emang baik banget sih dokternya, seru lagi. Tapi emang perawatnya baik-baik di RSSLG. Oh. Kasih. Sebenarnya selain baik kan. Iya. Unyu-unyu. Baik hati. Tapi beneran banyak pasien sih sebenarnya yang penasaran dengan figurnya Dokter Ari sih, Pak. Dan kalau saya baca komen-komen kan tadi malam saya Iya. riset di medsosnya Iya. Dokter Ari kan, ya saya harus nyari bahan Iya. dong, riset gitu. Banyak yang, wah tapi saya kok nggak pernah ketemu. Saya mikir ya mana ketemu, ini pasiennya ke Opjin, Dokter Ari kemana, kan Iya. ya nggak ketemu kan gitu. Jadi Dokter Ari ada di Rumah Sakit Simpang 5 Gumul Kabupaten Kediri, prakteknya di Poli Bedah. Jadi untuk teman-teman biasanya di lantai 2. Iya. Di lantai 2. Jadi kalau teman-teman pengen ketemu ke Dokter Ari nggak perlu menjadi pasien sih sebenarnya. Iya. Nggak perlu jadi Siapa datanglah aja lah. siapa Kalau memang aja. Iya. Tapi tolong juga dihargai ketika Dokter Ari dan keluarga pengen quality time. Iya. Pengen quality time, jangan lagi pas lagi makan gitu. Dah, ke selfie dok. Ya nggak enak kan ya dok ya. Nah, jadi tiap orang pasti juga pengen ada quality time. Oke, lanjut. Dari Said Said M. Putri. Sehat selalu Dokter Ari. Teringat bulan Januari kemarin operasi dokternya Dokter Ari. Ini berarti pasiennya Dokter Ari nih. Mungkin. Tapi Sehat-sehat Mbak Said ya, Mbak Putri. Artinya Sehat, manggilnya sehat. kayak apa nih? Mbak Said, Mbak Putri. Mbak Putri ya, panggilnya Mbak Putri. manggilnya di Saidan Di jalanan angkat sekalian di kelasmu kawan. bercanda ya Mbak Said. Mungkin kelahiran Jogja dok. Mungkin. Kelahiran Jogja. Paling Oke. itu gang sebelahnya jembatan Saidan kan Iya, masuk itu. iya, Dari situ. mungkin. Nanti turun, bablas belok kiri masuk ke sungai itu. Ya, makasih semoga sehat selalu Oke, ya. sehat. Oke. Oke, lanjut. Oke, Ya, udah habis dok. makasih. Tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi dok. Masih ada satu Oke. pertanyaan lagi dok. Pelayanan prima komitmen kami. Hehehe. Dok, Ya. isu-isunya punya kembaran perwira bintang 2 dok. Oh iya, itu aku lupa namanya, Pak. Saya tanya nggak? Tanya. Bisa tayang. Nah loh. Nah, langsung tayang. Mirip ya. Ini saya tahu dari teman saya SMA gitu loh, katanya wajahnya mirip dengan, tapi nggak tahu mirip nggak ya. Mirip dok. Mirip, Serius ya? mirip. Iya. Mirip. Inilah aku kadang kalau ngaca ya mirip ini. Isa nemu. Bercanda ya Pak ya. Tapi mungkin Sehat-sehat, Pak Iya, Sentana. sehat-sehat, Sentana. Terus Ya. eh Oh ya, ini mau tanya Pak. gimana? Hal tersulit apa dalam di bidang jenengan manajemen, untuk kendala apa yang sulit dalam artian mengorganisasikan atau menata kelola dengan berbagai karakter orang, maksudnya pegawainya toh. Iya. Jenengan kan nggak hanya selalu lantai 3 atau manajemen aja, tapi sampai ke bawah toh. Iya. Apa kendala tersulit? Kalau hal tersulit yang pernah saya handle selama ini ya, Ya. satu terutama masalah kepegawaian sih. Hmm. Kalau ada pegawai yang misalnya mau ngajukan cerai, serius itu berat. Iya. Karena- Sampai itu ranahnya jenengan ya. Iya. Bukan maksudnya diselesaikan. Ini yang saya tahu ya, apakah diselesaikan internal mereka dulu, dalam artian untuk berkasnya baru melalui jenengan untuk diproses, atau jenengan sampai ikut ke dalam. Kita Gimana? punya tugas untuk melakukan mediasi, Dok. Oh, Kita punya tugas untuk melakukan mediasi. Kadang-kadang ketika bukan administrasinya ya? enggak, kita juga Oh. punya tugas untuk melakukan mediasi. Hmm. Kita punya tugas untuk melakukan mediasi, dan di proses mediasi itulah sebenarnya kita dihadapkan pada pertempuran atau pertarungan dua kepentingan. Kalau yang ketemu misalnya
dua-duanya sudah sepakat, Iya. sebenarnya tugas kita justru ganduli, mencegah jangan sampai terjadi perceraian. Hmm. Tapi kita dihadapkan pada dua pihak yang sudah sepakat. Iya. Terus kalau yang satunya enggak mau, satunya mau, itu jauh lebih berat lagi. Apalagi kalau sudah punya anak ya. Iya. Karena Tapi bisa jadi faktor yang memberatkan juga faktor yang memperingan kita sebetulnya anak itu untuk kita pakai itu sih. iya, Iya. iya. Mm-mm. Cuman kalau terutama kalau sudah masalah keluarga ya. Iya. Kalau saya di ruangan itu sebenarnya ruangan saya open ya. Iya. Untuk karyawan di SLG siapapun kalau ada masalah, kita bisa kontak karena memang bisa komunikasi dengan saya karena memang tugas kami ya, tugas Iya. kami untuk seperti itu. Cuman ya itu momen terberat saya ketika harus ngurusi perceraian sebenarnya. Oh, iya. Karena gini ya siapa sih yang pengen gitu? Gak ada yang Iya. pengen ya. Dan kita juga ngomong masalah, apalagi kalau sudah punya keturunan gitu. Mm. Rasanya kok berat sih Iya. gitu. Kalau masalah ekonomi, masalah misalnya gak punya duit ya sama sih sebenarnya. Iya. Itu masalah semua orang. Kalau mindsetnya masalah masih kecukupan duit ya kurang. Iya. Tapi kalau mindsetnya diperbesar rasa Syukurnya ya dan cukup. rasa cukupnya Iya. ya insya Allah cukup gitu. Terus kalau Sudah nangani terus berakhir lanjut atau berakhir damai. Selama ini memang ada kasusnya. ada. Akhirnya berakhir. Terutama kalau masalah-masalah keluarga Hmm. yang sudah Ya yang jenengan sudah. yang sudah saya mediasi ada yang saya nggak tahu harus bilang kayak apa ya, tapi maksudnya alhamdulillah atau seperti apa saya nggak tahu harus bilang seperti apa. Ada yang akhirnya tetap lanjut cerai. Iya. Kalau itu sudah di luar kuasa jenengan tentunya. Ya toh. sudah. Tugas saya Terus? hanya melakukan mediasi aja gitu. Melakukan mediasi dan ya pokoknya intinya dipikirlah, Iya. yakinlah dengan keputusan ini dan lain-lain. Ada yang tetap bertahan. Alhamdulillah. Kalau tetap bertahan ya. Cuman tetap bertahan ini semoga tidak menjadi bom waktu gitu loh. Iya sih. Itu kan masih ada kemungkinan juga. Betul, karena seseorang kalau biasanya nih kalau sudah sekali sakit habis itu kan disakiti lagi biasanya lebih meledak gitu kan. Atau diungkit lagi lah. Ya, kalau so far itu sih Iya. yang buat saya terberat. Kalau masalah yang terkait dengan penerapan sebuah kebijakan dan lain-lain Tinggal ya berat mensudah- sih, berat. Tapi bisa ketika kita proses komunikasinya bagus, ketika insya Allah sih nggak ada masalah. Terus mungkin kalau disambati teman-teman ya, kalau saya pas lagi capek Iya. gitu ya, misalnya kita pas di warung gitu, Hmm. disambati teman-teman ya, mau nggak mau saya harus mendengarkan tuh. Iya. Terlepas saya capek atau tidak, saya harus mendengarkan kan. Saya harus mendengarkan, saya harus ngomong, memberikan masukan sebaik mungkin ya. Tapi Menurut pandang kita. iya, cuman ya lebih bisa capek. Ya iya capek, Iya. tapi ini tugas yang harus kamu selesaikan pada saat ini. Jadi saya yakin semua orang sebenarnya bisa. Iya. Bisa. Artinya kalau masalah-masalah yang terkait kebijakan selama kita komunikasinya bagus, gak ada masalah kok, gak ada masalah. Iya. Cuman ya seru ternyata di rumah sakit itu. Iya. Dinamikanya banyak banget. Pernah malam-malam itu saya ditelepon, Pak, ada kejadian ini di rumah sakit. Gitu. Ya Allah. Apa kejadiannya? Ada kekerasan terhadap nakes kita. Oh iya. Ya. Malam-malam ditelepon ya kaget gitu Iya. Ya seru sih kalau dibanding dengan tempat sebelumnya sebenarnya bobot masalahnya sama. Iya. Bobotnya kita ngomong Iya. bobotnya, cuman karakter masalahnya mungkin yang agak beda. Tapi kalau yang untuk itu kan mungkin menurut saya ya nggak harus selesai sampai jenengan. Iya. Paham maksud saya? Iya. Kalau kita sebetulnya sudah memahami tupoksinya mungkin itu ke jenengan jika melebar. Ya. Nah, tuh. Terus
Dulu pernah ada salah satu karyawan gitu yang karena satu dan lain hal dia harus istirahat agak panjang meskipun dia sebenarnya juga sehat, tapi Iya. karena satu dan lain hal dia bisa harus tidak aktif lumayan panjang. Ada komplain masuk ke saya. Kenapa Pak itu yang si itu cutinya bisa dapat panjang gitu. Iya, iya. Kenapa yang lainnya enggak? Saya jawab sepele. Saya akan berikan kamu cuti yang panjang kalau kamu bisa ngalami seperti itu. Iya sih. Jadi Betul. jangan melihat sebuah hal hanya dari perspektifnya sendiri. Iya. Coba lihat dari perspektif lain juga. Waktu itu ditanya sih, ya kalau kamu mau mengalami seperti itu, saya akan berikan kamu cuti yang panjang juga. Iya, fair sih. Ya fair kan? ya. Fair. Kalau kamu nggak ngalami seperti itu, Iya. ngapain kamu minta cuti yang panjang Iya. seperti itu kan? Jadi rasanya ya nggak fair juga Iya. kalau kita beri. Jadi intinya, ayolah juga lihat dari perspektif lain. Oke, Dokter Oke. Ari, seru sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih. Semoga Dokter Ari tetap sehat. Sama-sama. Semoga Dokter Ari makin sukses. Amin, amin. Dan keluarga juga sukses. Amin, sama-sama juga. Ya, terima Dan kasih. pemirsa tetap bertambah ya, harapannya bertambah. Jangan ya. lupa subscribe ya. Iya, subscribe subscribe. di YouTube-nya RSUD Simpang Lima Iya. Gumul Kediri. Kemudian juga di akun medsosnya Dokter Ari, Cimot 500 di TikTok-nya. Iya. Oke, matur suwun Dokter Terima Ari. kasih. Kita ketemu lagi Ya, next oke. time Dokter Ari. Seru. Terima kasih.